dengan NIM 3144012414, prodi D3 Keperawatan PTKes Kemenkes semester 4 kelas A. Di sini saya akan membuat tugas metodologi penelitian tentang cetak biru metodologi penelitian keperawatan dari paradigma ilmu menuju evidence basis perspektif atau biasa disebut dengan EBPA. Cara mengisikan tujuan eksplorasinya adalah yaitu yang pertama membedah struktur riset klinis mulai dari fondasi filosofis ilmu, integrasi bukti hingga eksekusi metodologi prosesi. Pendekatan pembelajarannya yaitu menurut Learning by Doing itu mengakibatkan nalar kritis mahasiswa keperawatan untuk memecahkan masalah nyata di ruang rawat inap. Transformasi profesi riset adalah instrumen mutlak yang mengubah perawat dari sekadar pelaksanaan instruksi menjadi mitra otonomi dengan akuntabilitas hukum dan body of knowledge mandiri. Kasus klinis nyata menurut salah satu tokoh keperawatan yaitu Florence Nightingale di Berangkrimaya pada tahun 1854 melalui observasi sistematis dan pencatatan data sanitasi, ia menurunkan angka kematian prajurit secara gratis, melahirkan cetak biru pertama ilmu penelitian keperawatan modern yang menyelamatkan jutaan nyawa. Selanjutnya kita masuk ke riset transformasi keperawatan dari vokasi menuju profesi mandiri. Yang pertama itu ada hakikat ilmu, pengetahuan yang teruji, objektif dan sistematis, bukan sekedar kebiasaan turun-temurun atau asumsi. Ini juga berkaitan dengan vokasi atau berbasis tradisi. Yang kedua, fungsi penelitian, moto penggerak hipotetikal, vertifikatif untuk mencegah keilmuan keperawatan menjadi statis. Ini juga berkaitan dengan profesi atau berbasis bukti ilmiah. Vokasi atau berbasis tradisi berhubungan dengan profesi atau berbasis bukti ilmiah. Dampak krusial risetnya yaitu yang pertama kredibilitas, yaitu diakui secara ilmiah oleh tim medis lain. Yang kedua otonomi klinis, yaitu mandiri dalam pengambilan keputusan asuhan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu tindakan memiliki landasan hukum dan bukti medis. Basis klinis nyatanya yaitu yang transisi perawatan muka. Pada zaman dahulu perawatan muka diabetik hanya menggunakan rasa kering berdasarkan kebiasaan atau vokasi. Melalui riset tentang kelembapan jaringan, profesi keperawatan beralih ke modern dressing yang terbukti secara klinis mempercepat granulasi dan mencegah amputasi. Selanjutnya, 3 pilar penentu keputusan klinis dalam evidence versus notion. Di sini ada tiga pilar. Yang pertama bukti riset terbalik. Bukti riset terbalik yaitu penggunaan literatur eksternal yang tervalidasi ketat seperti random research, control research, atau biasa disebut dengan RCT.
kedua yaitu nilai dan preferensi pasien. Nilai dan preferensi pasien itu budaya, kepercayaan, otonomi, dan harapan unik dari individu yang dirawat. Yang ketiga yaitu keahlian klinis. Jam terbang klinis dan keterampilan teknis perawat di rantai perawatan. Kasus klinis nyata contohnya seperti pencegahan ventilator, asosiatis pneumonia atau biasa disebut dengan PAP di ICU. Gerakan menerapkan protokol imunisasi atau bukti riset disesuaikan secara hati-hati dengan toleransi hemodinamik hasil saat ini atau keahlian klinis, dan memastikan keluarga pasien setuju serta memahami tujuan tindakan atau nilai pasien. Selanjutnya kita masuk ke fondasi moral resep melindungi hak dan keselamatan pasien, integritas dan keselamatan subjek. Yang pertama, otonomi atau biasa disebut dengan respect for person. Hak mutlak pasien untuk menolak, mewajibkan informat, konsisten tanpa paksaan. Yang kedua, berbuat baik. Prinsip DO harus memaksimalkan manfaat terapi medis dan menekankan risiko serendah mungkin. Yang ketiga yaitu keadilan, yaitu distribusi beban riset yang adil, tidak diskriminatif terhadap kelompok rentan atau status sosial tertentu. Yang berikutnya integritas akademik, falsifikasi, fabrikasi data dan algoritma di bangku kuliah adalah bibit malapraktik mematikan di rumah sakit. Kasus klinis nyatanya yaitu melindungi kelompok rentan. Saat meneliti efektivitas terapi musik pada pasien dengan penurunan kesadaran atau koma di ICU, perawat penelitian wajib meminta informat konsisten secara khusus dari wali atau keluarga yang sah untuk menjamin prinsip otonomi tetap tegak. Selanjutnya yaitu mengobati penyakit dan menjamin keahlian rekam medis. Hukum rekam medis Permenkes nomor 24 tahun 2022, berkas fisik atau digital adalah milik akses, namun isi data mutlak milik pasien. Proteksi privasi wajib melakukan anonimisasi pada nama, NIK, dan nomor rekam medis. Yang pertama yaitu persiapan dokumentasi, yaitu proposal dan informat konsisten 350 putih. Yang kedua
spesifik keperawatan. Berikutnya risk, berikutnya contrast atau reviews, berikutnya singkat atau nasional. Selanjutnya operator golem, yaitu sempit harus ada keduanya. OA yaitu multirelas sinonim atau istilah stare. Yang ketiga not atau mengecualikan variabel perancur. Yang berikutnya transcription atau mencari akar kata, misal nurse. Yang berikutnya yaitu relevan bukti, itu artikel spesifik dan tepat sasaran. Kasus nyatanya berkaitan dengan posisi mesin. Untuk mencari intervensi spesifik pada anak tanpa obat, perawat mengertikan screening pencarian atau pedagogik or children and pasien management and nursing. Note pada majority kita di diabetes final, lalu memfilternya khusus untuk aplikasi matahari terakhir. Selanjutnya kita masuk ke kontras paradigma, membuktikan efektivitas vs memahami makna. Yang pertama kuantitatif atau positivisme, yaitu berfokus pada objektif angka terukur absolut dengan generalisasi populasi. Desainnya itu eksperimental korelasional perspektif. Tujuannya itu menguji hipotesis, menjawab seberapa banyak atau apakah intervensi efektif. Yang kedua yaitu kualitatif atau naturalitis, itu fokusnya subjektif, pengalaman mendalam pasien, konteks sosial dan narasi. Desainnya yaitu fenomenologi, studi kasus, etnografi. Tujuannya yaitu eksplorasi makna, menjawab, menyapa, dan bagaimana rasanya. Kasus klinis nyatanya yaitu meneliti nyeri kronis. Pendekatan kuantitatif akan mengukur secara numerik rata-rata penurunan skor skala NRS 0 sampai 10. Setelah preso, pendekatan kualitatif akan mewawancarakan pasien untuk memahami bagaimana rasa nyeri yang tak kunjung hilang tersebut, menghancurkan identitasnya sebagai seorang ibu di rumah, memetakan hubungan sebab akibat dalam asuhan klinis, variabel konvensi terancur, faktor luar yang harus dikontrol agar hasil tidak bias.
Yang kedua, variabel independen, faktor penyebab atau intervensi. Yang ketiga, variabel dependen, akibat atau outcome policy. Definisi operasional atau DO, spesifik modal, tentang parameter atau alat ukur dan jenis skala, atau nominal, ordinal, interval, rasio yang mengubah variabel abstrak menjadi data konkret yang bisa diukur. Kasus klinis nyata anatomi variabel cuci tangan. Pada studi pengaruh Bexiger etching terhadap kepatuhan cuci tangan, variabel independen sama dengan metode Bexiger etching. Variabel dependen sama dengan tingkat kepatuhan DO variabel dependen sama dengan diukur via lembar observasi WHO 5 momen secara diam-diam menghasilkan skala rasio dan persentase atau persen. Yang materi berikutnya yaitu menentukan subjek riset yang mewakili realitas bangsa. Populasi target, populasi terjangkau sampai akhir. Kriteria instruksi, syarat wajib subjek agar relevan. Yang pertama, kriteria eksekusi, syarat wajib subjek agar relevan. Yang kedua, kriteria eksekusi, kondisi penyulit yang mengharuskan subjek dibangun agar tidak merancukan data. Berikutnya, teknik sampling utama. Yang pertama, problematik sampling acak, pemilihan acak learning atau simple starting, yaitu menghasilkan generalisasi statistik kuat. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu berbasis ketersediaan atau tujuan, sangat umum dipakai di klinik yang dilayani pasien spesifik. Kasus klinis nyatanya yaitu diaceral jantung. Riset meneliti tingkat kelelahan pasien CHF. Eksekusinya yaitu pasien CHF nyai 2-3 yang sadar karena eksklusis mutlak pasien CHF yang kebetulan memiliki komplikasi gagal ginjal kronis karena kurangnya dari ginjal akan mengacaukan pembacaan murni data jantung. Kalibrasi alat ukur menjamin kredibilitas data klinis. Validator kesehatan atau keseharian, apakah instrumen benar-benar memenuhi target konsep yang dituju. Kasus klinis nyata yang pertama menangkap tingkat puncak yang perawat mengidentifikasi ketakutan pasien kontak paling akhir menggunakan perekam suara langsung. Data paling krusial justru didapat dari real notice ketika perawat
mencatat gestur kanan pasien yang gemetar menggenggam selimut saat menyebut nama anaknya. Selanjutnya yaitu mengekstraksi makna dan keputusan dari data mental. Yang pertama raw numbers, yang kedua kutantif, yang ketiga statistik inversial, yang keempat keputusan, yang kelima kualitatif, yang keenam transkripsi, reduksi, coding. Tema besar dan narasi makna. Kasus klinisnya yaitu pembuktian kompleks alih hanya membuat pasien merasa enakan perawat menggunakan KIRET test atau hasil mesin statistik membuktikan rata-rata nyeri turun drastis pada 7,5 menjadi 3,2 dengan preval sama dengan 0,1. Angka ini menjadi bukti medis tak terbantahkan bahwa terapi tersebut berhasil. Judul artikel, penulis pada tahun, nama jurnal, volume atau isi halaman atau doi. Integritas wajib gunakan referensi manajer, menderai atau sutero untuk menjaga pelajar resmi. Yang terakhir yaitu akurasi metodologi. Hari ini menyelamatkan nyawa sehari, yaitu tanggung jawab moral kemudian baik tugas profesional maupun keprofesional, bukan sekedar beban administratif. Ia adalah wujud perlindungan perawat terhadap keselamatan pasien.
refleksi mematikan.